Ya, mungkin boleh perkenalan dulu. Oke, saya Pak Levi Ditama dari Universitas Bangka Belitung. Biasa dipanggil Levi Bang. Levi. Iya, Levi atau Levi. Oke, Lev, ini kan kita dapat kabar kalau misalkan terjadi skorsing massal nih di kampus Universitas Bangka Belitung. Nah, lu boleh ceritain gak sih awalnya kenapa bisa terjadi skorsing? Jadi ada 2 skorsing. Ya, 1 skorsing, 1 sanksi gitu. Dan mungkin dari awal dulu ya. Dari awal itu terjadi 122 mahasiswa Universitas Bangka Belitung terkena sanksi. Itu disebabkan oleh kegiatan latihan kepemimpinan tingkat pengkaderan tingkat fakultas. Jadi awalnya kegiatan itu berjalan lancar Bang. Jadi memang kegiatan itu diselenggarakan selama 3 hari dan 1 hari pertama itu lancar dan hari kedua itu sedikit terjadi kemoloran waktu gitu kan. Jadi awalnya kegiatan itu dimulai dari jam 8, tahu-tahu selesainya jam 9. Selesainya jam 9, seharusnya selesai jam 8 tadi gitu. Setelah 1 jam? Iya, setelah 1 jam. Dan ada salah satu dari peserta juga, orang tua peserta itu datang ke kampus kayak gitu mengecek anaknya. Dan situ pun ya bertanya-tanya dari orang tua dari kegiatan itu gitu kan. Jadi dari orang tua dari peserta ini menelpon dekan gitu kan, menelpon dekan sehingga memang terjadi apa ya dinamika gitu dari pihak dekanat dengan orang tua itu tadi, sehingga ada terjadi ketakutan sampai mau diupload ke media dan segala macamnya. Padahal dalam kegiatan latihan kepemimpinan itu kemarin hanya sekedar materi-materi gitu, nggak ada pun sedikit perpeloncoan atau apapun gitu kan. Dan setelah memang kegiatan itu disuruh dari dekan, instruksikan dekan untuk diberhentikan pada hari itu, dan juga besoknya itu jangan sampai melanjutkan lagi untuk kegiatan. Tetapi dari kawan-kawan di sini tetap ingin melanjutkan kegiatan dari kegiatan latihan kepemimpinan ini gitu. Karena dibuka dengan baik-baik harus ditutup dengan baik-baik gitu. Jadi sampai besoknya itu tetap melanjutkan kegiatan, dekan sampai mengetahui kegiatan itu di pantai itu gitu. Dan pada luar kampus berarti ya, di luar kampus. Jadi dianggap kegiatan itu ilegal gitu oleh mereka gitu. Padahal nyatanya awal proposal sudah ditandatangani dan kegiatan sudah diizinkan oleh mereka awalnya kayak gitu. Setelah dapat instruksi untuk jangan sampai melanjutkan, goyang dari dekan gitu Bang. Jadi setelah kegiatan itu datang dekan ke pantai dan di situ menyuruh menginstruksikan untuk secara langsung membubarkan dari kegiatan, tapi dari peserta menolak pada saat itu. Jadi memang ada sedikit bawah hati lah gitu Bapak istilahnya dari pihak dekanat nih ke peserta dan juga panitia. Dan beberapa hari berselang dari gubernur dan wakil gubernur ini mau menemui, istilahnya minta maaf lah istilahnya kayak gitu. Tahu tapi Pak dekan ini nggak mau menemui dari pihak mereka kayak gitu, sehingga tiba-tiba keluarlah pembentukan tim disiplin awalnya kayak gitu. Dan seminggu atau 2 minggu kemudian itu keluar sanksi. Pemanggilan itu dilakukan oleh perjurusan gitu kan, seharusnya dilakukan oleh personalnya masing-masing gitu. Dan di situ pun sudah maladministrasi sebenarnya dari peraturan rektor yang mudah mengatur tata cara pemberian sanksi gitu. Dan seharusnya bisa digugurkan dan pembuatan SK baru atau seperti apa. Dan di sini pun seharusnya dari kegiatan itu ada 3 keluar dari SK. Jadi yang pertama itu SK pemberhentian buku wagub secara tidak hormat. Terus yang kedua itu terkait dari pemberian sanksi, itu pengulangan 3 mata kuliah dan juga kerja sosial selama 6 bulan. Dan yang terakhir itu SP1 untuk peserta gitu. Untuk terkhusus panitia itu 33 orang mereka terkena sanksi sosial dan juga 3 pengulangan 3 mata kuliah. Dan yang sisanya 89 itu peserta terkena SP. Sudah termasuk sanksi juga, karena sanksi ini sangat berpengaruh juga untuk roda organisasi mereka gitu, sehingga mereka nantinya tidak bisa mencalon sebagai
gitu, karena tertera di peraturan rektor itu tidak boleh untuk terkena sanksi akademik gitu Bang. Gitu. Jadi setelah itu dari kawan-kawan 122 ini banyaklah melakukan hal-hal yang mungkin audiensi mediasi ke fakultas tapi tetap tidak bisa gitu. Dan sampai ke rektorat pun dibalikkan lagi ke fakultasnya gitu. Dan setelah itu mungkin beberapa bulan berselang, di bulan tepatnya bulan Agustus kemarin. Jadi awalnya mereka ini di bulan Juni kemarin, transaksinya di bulan Juni kemarin. Di Agustus kemarin 9 orang ini menyusul terkena skorsing gitu, karena dituduh memprovokasi dari kegiatan PKKMB gitu. Jadi pas ada di kegiatan tuh ada parade orma dan kawan ini aksi gitu. Bikin ospek. Iya, ospek. Mereka membentangkan spanduk gitu. Tulisannya apa? Enggak. Itu tentang cabut sanksi 122 mahasiswa, terus malah masalah UKT, masalah fasilitas, dan di situ pun tidak terjadi kegaduhan sedikit pun dari peserta, dari panitia kayak gitu. Dan ibarat kepanitiaan untuk PKKMB kan ada kepanitiaan dari khusus mahasiswa dan juga Dari birokrat gitu, karena ketakutan dari mereka. Jadi setelah itu keluarlah surat rekomendasi untuk pemberian sanksi atau pembentukan komdis kepada Warek 1 dan ditandatangani oleh Warek, dan pembentukanlah tim disiplin. Dan kemarin itu pemanggilan 32 orang, dan yang terkena sanksi itu jumlahnya 9 orang, dan itu dianggap sebagai inisiator atau aktor ibaratkan di gerakan tersebut gitu setelah dari pemanggilan itu. Dan kemarin pun sempat katanya keluar, ini sempat terdengar juga di birokrasi untuk salah satu dari 9 mahasiswa ini direkomendasikan untuk drop out gitu. Tapi ya dengan nggak tahu pertimbangan apa dia terkena sanksi skorsing 3 bulan gitu. Itu kemarin. Dan hari ini kawan-kawan karena memang ibaratkan sudah tidak bisa diselesaikan dari secara non litigasi gitu di internal kampus. Jadi sekarang dari kami 9 orang istilahnya menjemput keadilan sampai ke Jakarta gitu. Jadi 9 orang yang modal nekat gitu kan berangkat ke Jakarta melakukan pelaporan ke Kemendikbud dan juga Komnas HAM. Oke. Berarti di Jakarta ini baru nyampe atau nyampe 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu? Ya, kemarin baru nyampe. Oke, berarti kalau misalnya gua rangkum tuh awalnya ada kegiatan ini ya, kegiatan pelatihan, terus kemudian ada hal yang nggak dirasa berkenan sama pihak dekanat, timbullah sanksi terhadap 122, di mana 122 itu termasuk panitia dan peserta. Iya, panitia dan peserta. Terus kemudian ketika teman-teman mencoba menyuarakan terkait dengan ketidakadilan itu, kena sanksi lagi, sanksi lagi, skorsing lagi 9 orang itu. 9 orang. Oke. Boleh tahu nggak sih, pas pihak birokrat itu menjatuhkan sanksi, apa yang menjadi landasan mereka yang dikatakan kepada teman-teman yang mendapatkan sanksi? Ini sih memang untuk peraturan rektor tentang terkait tim disiplin mahasiswa itu kemarin ada di peraturan rektor itu terkait memprovokasi jalannya kegiatan akademik, karena ya tetap dianggap mereka bahwasanya kegiatan PKKMB ini kegiatan akademik gitu, tidak boleh mengganggu gitu. Dan dari kawan di situ melakukan semacam orasi istilahnya gitu. Orasi pun nggak ada kegaduhan sama sekali. Istilahnya orasi itu hanya mengajak untuk mimbar bebas gitu, mimbar bebas besoknya gitu, untuk dari maba ini gitu. Ya memang nekat sih dari kawan-kawan gitu melakukan hal itu gitu, karena memang sudah tertera juga. Dan dari peraturan itu juga gimana ya, bahasanya masih umum gitu, masih bisa ditafsirkan oleh siapa saja, termasuk dari birokrasi ini gitu Bang. Jadi dari hal tersebut juga kemarin kalau nggak salah kawanku kena 1 memprovokasi, 2 itu membuat kegaduhan,
Dan yang ketiga itu merampas. Dan merampas ini nggak masuk akal. Merampas ini cuman ibarat minta mic, ada foto minta mic, dikasih sama MC, dikasih sama MC, dituduh merampas ini apa milik BB gitu, barang milik BB kayak gitu. Itu terus memprovokasi, ini ada keluar kata-kata ajakan gitu kan, yang ditafsirkan oleh mereka ibaratnya sudah mengajak juga dari mahasiswa baru ahli bahasa gitu untuk mentafsirkan dari kata-kata provokasi ini. Ada istilah mengajak di situ gitu kan. Itu jadi itu pasal yang kena menurut mereka. Tapi siapapun bisa mentafsirkan peraturan itu gitu. Jadi yang memang bermasalah sekarang ini peraturannya itu juga peraturan rektor itu tentang disiplin mahasiswa itu bang, itu yang jadi masalah. Dan mungkin ini demo yang dianggap legal juga sama mereka, aksi yang dianggap ilegal gitu. Oke, karena kalau kita berbicara aksi kan untuk lingkup internal kampus kita perlu izin ya, biar mungkin berbeda, nggak perlu pemberitahuan, berbeda dengan aksi di luar gitu. Aksi di luar kan kita disuruh buat perizinan, pemberitahuan kepada pihak aparat, beda sama di kampus. Nah ini jadi satu hal yang cukup mengkhawatirkan gitu, karena kampus harusnya menjadi ruang bebas ekspresi ya. Selama itu masih sifat akademis, kenapa harus dijatuhkan dengan sanksi gitu? Apalagi kalau dari teman-teman sendiri gimana respon terkait dengan sanksi dan juga skorsing gitu? Merespon hal itu, kemarin sempat kami melakukan aksi di rektorat, tapi pada saat itu rektor tidak bisa hadir, warek tidak bisa hadir, 1, 2, 3 pun tidak hadir. Dan yang menghadapi kami pada saat itu SPI yang selalu ketua komunis, yang kedua itu dari BAKK itu yang menemui kami. Malahan pada saat itu kelontar perkataan oleh ketua SPI itu, saya tidak akan menjawab pertanyaan dari anak-anak yang terkena skorsing. Dari ketua SPI dibilangnya kayak gitu, kawan. Ya lantas ini sih dari kawan langsung marah pada saat itu gitu. Jadi memang ada dinamika sedikit, dinamika juga pada aksi itu kemarin gitu. Jadi memang dianggap gimana, tidak bisa untuk menyampaikan aspirasi mereka gitu terkait dari sanksi ini gitu. Dan beberapa hal pun sudah dilakukan juga oleh kawan-kawan gitu. Dan sekarang bahkan dari kawan-kawan ingin melakukan kalau bisa audiensi lah gitu kan, Kemendikbud memasukkan laporan dan juga Komnas HAM gitu. Itu yang dilakukan kawan-kawan sekarang, dan sekarang pun masih konsultasi gitu MPH ya. Oke. Soalnya yang buat bagian sanksi agak jadi pertanyaan juga, Lev. Kalau misalnya gue ya posisi peserta ya, kan tadi 122 orang yang terkena itu termasuk panitia dan peserta. Peserta kan di situ statusnya ngikut doang nih. Oke, kalau misalkan panitia ada salah, tapi kan peserta hanya mengikuti rangkaian, tapi kok kemudian mereka ikut-ikut kena sanksi juga nih. Makanya tadi agak gue mau konfirmasi kembali ya, kenapa kemudian jadi dasarnya, sedangkan peserta di sana kan cuma mengikuti panitia doang ya. Itu pun nggak jelas juga. Mereka ibaratnya dasar dari peserta itu pun nggak ada sama sekali gitu. Itu terkait dari SP1 itu tadi, mereka nggak tahu namanya dari mana gitu kan, kayak gitu. Karena nggak tertera juga di peraturan rektor sebenarnya, dan digugat kemarin pun sebenarnya dari kawan-kawan sudah istilahnya dikatakan menang nggak gitu, karena nggak dicabut sanksi itu gitu. Jadi istilahnya lakukanlah pembinaan, karena ini permasalahan cuma permasalahan di kampus juga, dan masalah ini pun nggak terlalu berat lah bagi itu, karena Dianggap tidak terlalu berat. Iya, tidak terlalu berat karena tidak ada yang dirugikan juga di situ, gitu. Pihak yang dirugikan baik di luar maupun di internal gitu kan. Itu mungkin itu. Sama gue dapat kabar juga nih, terkait teman-teman dari UBB sempat kemudian ini ya melaporkan kejadian ini ke Ombudsman. Ya, Ombudsman. Kemarin ke Ombudsman, baru hari ini keluar SK baru. Jadi boleh disitu dari melapornya itu dari kapan?
Melapornya itu kisaran bulan Juli. Iya Juli. Sebulan Setelah ya, sebulan berselang kawan melakukan pelaporan ke Ombudsman. Jadi dari Ombudsman itu kemarin sudah melakukan 2 pemanggilan. Itu 2 kali pemanggilan rektor dan juga ke dekanan. Dan rektor sama sekali tidak pernah datang pada saat itu. Ya. Padahal Ombudsman sudah sampai datang ke kampus, Bang. Sudah melakukan datang ke kampus juga, UBB, datang ke UBB untuk melakukan pemeriksaan. Tapi rektor nggak datang sama sekali gitu. Hanya ibaratkan interogasi dari dekanan ini gitu kan. Dan di situ pun dapat ibaratkan kesalahan dalam SK pencabutan dari gubernur dan wakil gubernur secara tidak hormat. Dan yang kedua itu peringanan sanksi. Jadi kalau misalnya Ombudsman ini kan nggak bisa menindak gitu, Iya. nggak bisa melakukan pencabutan, Saran-saran aja. Saran-saran gitu. Setelah itu kemarin keluar jadi keluar surat pengaktifan kembali gubernur dan wakil gubernur, dan juga keluarnya SK dari peringanan sanksi itu. Jadi yang dulu 3 mata kuliah menjadi 2 mata kuliah, yang 1 mata kuliah hanya kerja sosial kayak gitu, dan yang 2 mata kuliah jadi 1 kayak gitu, Bang. Dan yang kerja sosial tetap kayak gitu dilakukan selama 40 hari. Itu dilakukan pengurangan oleh mereka, tapi tidak ibaratnya mencabut dari hasil itu tadi. Saya kerja sosial itu dimaksud gimana? Kerja sosialnya gini, mereka melakukan istilahnya jadi bantuan lah di jurusannya masing-masing gitu, dikembalikan ke jurusannya masing-masing. Misalkan jadi staf dari jurusan dan staf jurusan, jadi asdos atau seperti apa. Tapi malah kemarin sempat di luar daripada konteks 122 mahasiswa ini ya. UBB pernah tahun kemarin sanksi 6 orang dari jurusan teknik mesin karena tahun lalu. Ya, tahun lalu karena kegiatan ilegal. Dan kemarin pun lucunya sanksinya, mereka malahan disuruh kayak di luar daripada inilah mahasiswa gitu, malahan kayak ngecat apa namanya pagar kayak gitu, malah kayak gitu dia lakukan hal yang kayak gitu. Tapi ini harapannya ya kerja sosial kita kan sebagai apa ya, mahasiswa lah gitu. Yang pasti dididik harusnya benar-benar kayak gitu kan. Jadi nggak tahu dari kawan kemarin malahan sudah melakukan kerja sosial selama 4 bulan. Itu apa aja yang dilakuin? Itu bantu-bantu dari staf jurusan gitu. Dan misalkan kayak kawan-kawan kemarin membersih dari jurusan juga gitu, terus membantu pemberkasan gitu, malah ada yang jadi asdos gitu untuk kerja sosial. Oke. Dan ya itu tadi ya, kemudian banyak teman-teman yang merasa keberatan dengan sanksi ini, baik itu tadi sanksi pengurangan SKS, sanksi pencopotan jabatan di organisasi kampus, dan juga sanksi kerja sosial ya. Dan sampai hari ini teman-teman ke Jakarta 9 orang ya, 9 orang buat mencoba audiensi lah dengan pihak Kemdikbud itu. Karena gimana ya, sebenarnya bukan hanya masalah kemarin, sebenarnya bukan hanya masalah ini juga, bukan masalah represivitas ini juga, dan juga kriminalisasi mahasiswa. Tapi masalah UKT pun begitu juga kami bawa, masalah SPI dan segala macamnya kami bawa sebenarnya kemarin. Tapi yang lebih memang terfokuskan gitu kan, harapan kami ya setidaknya harus ada tindakan yang dilakukan oleh pihak pusat ke kampus kami gitu. Karena sekarang sudah mulai semena-mena melakukan penindakan kepada mahasiswa gitu, sehingga mahasiswa itu udah terkekang, nggak bisa untuk berekspresi lagi gitu. Itu. Oke. Kira-kira ada nggak sih yang mau sampaikan ke teman-teman mungkin yang nonton ini gitu, entah itu solidaritas, entah itu harapan gitu, ada nggak sih yang mau sampaikan ke teman-teman yang nonton video ini? Mungkin di sini mungkin masalah ini juga dirasakan oleh kawan yang lain yang mungkin sekarang nggak terekspos gitu. Banyak kampus-kampus yang di luar sana mungkin sudah lebih berat malah kayak gitu. Tapi memang untuk dari represivitas atau kriminalisasi yang dilakukan oleh birokrat
reklamasi itu memang harus kita tindak bersama-sama gitu. Dan juga kami harapkan memang khusus wilayah masih bisa terjangkau di daerah Jakarta, termasuk kawan-kawan di Jakarta, mengajak kawan-kawan untuk bersolidaritas nantinya gitu. Dan nantinya tanggal 17 insya Allah dari kawan-kawan akan melakukan simbolis gitu di depan Kemendikbud. Aksi simbolis Ya, simbolis tanggal 17 ya, itu perkiraan untuk kami melakukan aksi simbolis karena memang di sini juga kami mungkin tidak panjang ya waktunya gitu, karena cuman sampai tanggal 19 gitu, 19 November nanti gitu. Dan kalau kita mungkin cukup buat sesi Mahardika Corner buat saat ini. Kita bersama Levi dari Universitas Bangka Belitung. Semoga perjuangan teman-teman UBB bisa mencapai tujuan ya, Levi. Dan mungkin itu sekian dan sampai berjumpa di video selanjutnya.